guys, ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi channelnya Frindi. Nah, di video kali ini aku akan sedikit bercerita tentang awal mula berdirinya PT Indofood. Selamat menyaksikan teman-teman. Bagaimana ceritanya PT Indofood CBP Sukses Makmur, sebelumnya bernama Indofood Sukses Makmur, adalah perusahaan hasil merger Pangan Jaya, Inti Kusuma, anak usaha Salim Group, dan Samaru Food Manufacturing pada tanggal 1 Maret 1994. Samaru Food Manufacturing SCO Ltd berdiri lebih awal pada 1970 dan bergerak di dalam bidang makanan dan minuman. Perusahaan yang didirikan Jajadi Jaja, Wahyu Juwandi, Ulong Sanjaya, dan Panji Kusuma ini mengoperasikan pabriknya pada tahun 1972 dan menghasilkan produk bernama Indomie yang kelak menjadi legenda. Indomie merupakan singkatan dari Indonesia Mie. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 1987, Sanmaru mendirikan cabang Semarang yang diresmikan oleh Menteri Perindustrian Insinyur Hartanto dan Menteri Tenaga Kerja Sudomo. Sebelum bergabung menjadi Indofood, Sanmaru sempat memakai sarana produksi yang dimiliki Salim Group untuk membuat Indomie. Sarana produksi tersebut muncul setelah Sudomo Salim, pemilik Salim Group, berinvestasi besar-besaran di industri mie instan dengan mendirikan PT Sarimi Asli Jaya pada tahun 1977 dengan produksi mie instan bermerek Sarimi. Penggunaan fasilitas Salim Group ini dilakukan dengan membentuk usaha patungan di bawah bendera PT Indofood Interna pada tahun 1984. Pembagian sahamnya memegang 42,5% dan sisa 57,5% dikuasai Jajadi. Salim Group melalui bendera Indofood juga mengakuisisi produsen Supermie, PT 51 Sankyu, yang berdiri pada tahun 1968 seperti namanya, perusahaan patungan antara Syarif Adil Sagala dan Eka Wijaya Muiz dengan Sariku Sokushin Kabusiki Kaisa atau Jepang. Ini menghasilkan mie instan dengan jenama Supermie pada tahun 1977. Perusahaan ini berganti nama menjadi PT 51 Sankyu Indonesia. Kemudian pada tahun 1989, setelah berstatus penanaman modal dalam negeri atau PMDN, ia diambil alih Indofood Group dan berubah nama lagi menjadi PT Lambang Insan Makmur dengan 100% sahamnya dikuasai PT Indofood International Corporation. Mari kita lihat video profil PT Indofood-nya. The world we live in is growing faster and changing in so many ways. As a result, the world constantly faces food, nutrition, and resource challenges. Indofood strives to provide sustainable food solutions for Indonesia and the world. As a total food solutions company, Indofood capitalizes on 4 complementary strategic business groups. Kami berkreasi dan bekerja sama
untuk sebuah solusi. Our agribusiness group is one of the largest vertically integrated and diversified agribusinesses in Indonesia. Engage in oil palm plantations, sugarcane, rubber, cocoa, and tea. Our activities span from research and development, cultivation, and production of leading brands of cooking oil, margarine, and shortening. Strengthened by our own vessels where million tons of wheat are transported effectively and efficiently, Bogasari Group is the largest integrated flour miller in Indonesia, which has made us a major producer of flour and pasta for over 4 decades. As an established market-leading producer, our consumer-branded products group manufactures a diverse range of products that provide convenient solutions for consumers of all ages and segments. Our modern factories comply with national and international food safety management system to produce high-quality products that are safe, hygienic, and halal. Kualitas. Itu prioritas kami. With the passion of our employees and our partners, we deliver only the best quality products. Many of our brands enjoy top-of-mind status in Indonesia, having gained the trust and loyalty of millions of consumers for decades. Indofoods Distribution Group has the most extensive network in Indonesia. And through our international operations unit, our products are present globally. Over time, through many generations, we have nourished people with our products and contributed to the welfare of the society. Throughout all of our operations, we nurture human capital. Kami membangun masa depan Dengan merawat hari ini. And preserve environmental resources. Indofood Group also contributes in strengthening Indonesia's economy by empowering small and medium enterprises or partners. We foster good relationship with the smallholders to ensure availability and quality raw materials. Not only provide nutritionally enhanced products, Indofood is highly committed to improve the nutrition of the nation. We serve the community by giving free health services for mothers and toddlers, as well as education on nutritional values. Kami selalu dekat di hati. Every day is a different day, as we are getting bigger and better. Kami adalah keluarga. Kami adalah teman. Kami Adalah profesional. We are Indofood. Profil perusahaan PT Indofood pada tanggal 1 Oktober 2009, PT Indofood Sukses Makmur Tbk berganti nama menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Dalam beberapa dekade ini, PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku, hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Kini, Indofood dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan terkemuka di setiap kategori bisnisnya. Untuk kategori produk konsumen bermerek PT Indofood CBP Sukses Makmur, divisi Nodel, merupakan divisi terbesar di Indonesia dan pabriknya tersebar di 17 kota di Indonesia seperti Jakarta, Tangerang, Cibitung, Bandung, Cirebon, Semarang, Surabaya, Bandar Lampung, hingga Makassar. Selain di dalam negeri, divisi Nodel juga memiliki pabrik di Filipina, Cina, Nigeria, Arab, Saudi, Suriah, dan Malaysia. Produknya mie instan dengan merek Indomie, Supermie, Sarimi, dan Sakura dengan berbagai rasa. Selanjutnya, ada divisi makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi, dan makanan khusus, minuman, serta kemasan. Dalam kategori bisnis distribusi, perusahaan mendistribusikan sebagian besar produksi konsumen Indofood dan anak-anak perusahaannya,
serta berbagai produk pihak ketiga. Terakhir, dalam kategori agribisnis, perusahaan memiliki divisi perkebunan yang mengelola lebih dari 300.000 hektar perkebunan di Indonesia, serta mengoperasikan 27 pabrik kelapa sawit, 3 lini produksi karet remah, 2 lini produksi karet lembaran, 2 fasilitas pengolahan atau penyulingan gula, 1 pabrik kakao, dan 1 pabrik teh dalam kategori sama. Ada pula divisi minyak dan lemak nabati yang mengoperasikan 5 fasilitas penyulingan CPO di Indonesia. Divisi ini memproduksi dan memasarkan produk-produk hilir yang meliputi minyak goreng, margarin, dan sortenir bermerek untuk konsumen dan dalam kemasan industri. Pasalnya, bisnis akan diminta untuk berkoordinasi secara efektif dalam setiap merek atau produk yang dimilikinya. Namun, ketika praktik ini diterapkan dengan baik, hasilnya dapat menuai keuntungan besar. Teknik pemasaran ini dapat menjadi strategi yang sangat berharga bagi perusahaan yang ingin melayani pelanggan dengan berbagai cara yang berbeda, sambil tetap mempertahankan identitas yang kuat dengan brandnya. Strategi ini menggunakan satu nama logo dari identitas merek secara keseluruhan untuk menghubungkan berbagai produk terkait untuk kebutuhan yang berbeda. Contohnya adalah Indofood. Cobalah tengok isi kulkas atau dapurmu, tentu kamu akan menemukan beberapa produk dari Indofood, mulai dari penyedap makanan, minuman, hingga minyak goreng. Anak usaha Indofood tentu sudah tersedia di hampir setiap rumah, artinya perusahaan ini sukses memasarkan berbagai produk yang saling terkait dengan satu nama, merek, dan logo yang sama. Dan ini ada beberapa contoh produk dari PT Indofood. Mari kita lihat videonya. Belum nyoba mie instan pertama? Super Mie rasanya original banget. Buah ayamnya gurih, mie-nya mantul. Nikmat original Super Mie, gak ada duanya. Penasaran? Cobain Super Mie. Cik cik racik, baru tepung bumbu racik cukup goreng sekali, crispy hingga 5 jam. Buktiin aja, dari siang ke sore, sampai ayah pulang masih crispy karena diracikin dari tepung berkualitas dan rempah pilihan. Baru tepung bumbu racik, goreng sekali, crispy hingga 5 jam. Ibu kenapa? Kecap manis Indofood sekarang ada kemasan ekonomis Rp2.000. Bisa masak apa aja, tapi tetap hemat. Kecap manis Indofood, kemasan ekonomis hanya Rp2.000. Sekian penjelasan saya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.